Oke, saya buka. Masuk lagi. Masuk. Tutup. Mas, apel tutup. Oke. Saya buka ya perkuliahan kita hari ini untuk AI for Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Sudah sarapan tadi? Sudah. Yang belum? Ngopinya udah? Udah ngopi? Belum. Palape. Oke. Sebelum kita ke perkuliahan, mungkin ini tugasnya nanti diupload di sini. Kurang besar. Kurang besar, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa? Oke. Jadinya apa? Satu suara. Shopee. Apa lagi? Dingin. Ini Pradi ini filenya nih, Pak. Oke. Oke, kita hari ini materinya tentang studi teknologi AI sebagai kunci, yaitu di mana memahami konsep fundamental AI dari perspektif manajerial. Oke. Yang pertama itu kemarin sudah machine learning atau ML, bukan Mobile Legend ya. Machine learning, mesin pembelajaran. Itu sistem yang belajar dari data untuk membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Contoh halnya itu prediksi customer belok. Mungkin kalau di dalam bulan puasa, prediksi berapa orang dari mahasiswa yang stangnya belok ke warung. Misal kalian di sini perjalanan di sini disuruh pulang di rumah, tahu-taunya di jalan ada Evan bagus, tahu-taunya belok. Prediksinya kalian belok faktor apa? Mungkin kena suka di sini, kena suka barang apa mungkin warung sebelah terbaru di jalan ketemu. Terus karena hiasannya itu yang di sini itu apa ya? Resto Chicken yang terbaru di sini itu apa? Promosi itu saingannya Ricis. Apa itu? Yang di sini setelah Bang Ijo itu.
hit chicken. Kayaknya Hit chicken. Ya? kayaknya Ricis. Nah itu kan dia pamerkan ayamnya dibalutkan dengan apa warna merah. Kalau di Semarang itu apa Nashville chicken, Nashville ayam jahat. Kalau di sini karakternya kalian itu akan tertarik saat dengar produk apa? Masuk. Gimana? Halo. Suka produk apa? Ayo. Enggak. Ya, Seblak. Kalau ada seblak promosi mungkin di poster. Hari ini bonus apa? Gratis seblak. Belok. Kayak kemarin ada denger di pas acara event alun-alun itu kan kejadiannya kan makan gratis ya. iya. Ada yang belok. Kejadian apa? Kemarin kan hari ulang tahun Kudus. Tidak ada yang belok. Gak ada yang belok. Iya. Alhamdulillah lebih nyaman pakai uang sendiri. Kalau di sana desel-deselan nggak enak. Apalagi kalau pas buka luarnya Mbah Sunan itu pada Mas Arya pernah rebutan itu? Enggak. Ya, rebutan, semua rebutan demi itu. Itu gambar apa itu? Tak kira gambar monyet. Ini aja, Pak. Aku belok malah dia aja. Nah, ini mungkin kalau kasusnya sekarang dari machine learning itu bisa nggak dibuat di MBG, kasus MBG ini? Kalian di sini masih punya adik? Iya. Yang ada yang punya adik? Iya. Yang masih sekolah? Iya. Ada kendala menolak makanan MBG? Karena nggak habis, apa makanan nggak enak? Iya. Kemarin Enak katanya. kemarin di Pak Heri sebenarnya kalau di istrinya Pak Heri kan guru SD. Tiap kali kalau dibawa pulang pasti nggak enak. Kemarin tak coba dapat ayam ternyata bumbuannya apa nggak enak. Hambar. Terus kemarin dicoba kasih apa ayam saus padang itu habis. Jadinya kita kan harus kalau dalam hal itu kita harus mendata perilaku siswa-siswa yang disukai. Katanya kemarin kalau Jepara pernah soto. Terus apalagi kalau di sini masih belum ada kuah. Kalau anak-anak kuah suka nggak ya? Kurang. Maunya ayam geprek. Yang geprek. Terus permicinan. Ini ditawarin sama dia. Nah, itu di list datanya. Kalau seandainya nanti dimasukkan apa? Mungkin menunya apa hari ini? Perkedel. Ternyata dengan perkedel dia nggak suka, jadi tolak. Terus nanti di menu lainnya masukkan lagi menu ayam saus padang. Kemarin ada keren nggak Pak? Di mana? Di kota mana? Kalimantan. Jadi di kota mana? Bukan iwak P. Enggak, Di Kalimantan hiu kan emang berburu. hiu kecil-kecil gitu digoreng, ditaruh. Dagingnya aja kayaknya enggak satu utuh. Nggak teri nasi ya? Enggak, Pak. Pada suka makan teri nasi ya? Teri kecil. Itu di pasar itu kalau misal kalian bikin kemarin Chef Adi pakai itu buat bikin empek-empek ketimbang menunggu pakai ikan tenggiri. Nah, itu kan secara zat-zatnya sih sama dengan ikan sih. Di blender. Mungkin habis ini apa kewirausahaan dengan itu ikan. Oke, tadi seperti itu ya prediksi yang disukai.
orang-orang itu bagaimana. Kalian kumpulkan datanya. Selanjutnya itu yang selanjutnya rekomendasi produk. Rekomendasi produk itu dari perilaku setiap orang itu dalam hal memilih fasilitas rekomendasi itu pilihnya apa saja. Oke, yang murah, yang enak, kualitas tinggi, gimana? Lanjutnya deep learning. Ini ya, tadi machine learning itu. Selanjutnya deep learning itu sub bidang dari machine learning masuk. Nggak jadi izin. Nggak jadi, emang nggak ada izin Pak. Tadi Hamdan siapa? Yang satunya. Pak Heri lupa kalau. Hamdan yang mana? Saking banyaknya. Oke. Ini mempelajari neural network berlapis untuk mempelajari pola yang sangat kompleks dari data dalam jumlah besar. Contohnya ini pengenalan wajah, ya, mobil otonom kayak tadi itu. Intinya itu kita beralih dari memberitahu komputer dengan aturan untuk melakukan sesuatu menjadi memberinya data agar ia bisa belajar sendiri aturannya. Oke, pertanyaannya, bagaimana jika sebuah bisnis bisa secara otomatis membaca dan memahami ribuan ulasan pelanggan setiap hari untuk menemukan keluhan utama atau pujian yang paling sering muncul? Adakah kedepannya ada visi untuk itu? Bisa mungkin ada Google, Kopas, ke ChatGPT. Ini pengen pelanggannya ini pengen apa sih? Ulasan-ulasan untuk memahami itu. Kita kan sendiri seperti halnya sekarang itu ada istilahnya buzzer. Ada yang mungkin sekarang servernya server buzzer, menggiring opini-opini orang untuk menjauhi. Ya, main sosmednya apa? TikTok. Iya. TikTok masih, tapi TikToknya berisi. Berisi. IG Tidak berisi. tidak. Sekarang yang trendingnya apa? Trendingnya apa? MBG masih. Kerajinan. Apalagi Itu. ulasan produk. Apalagi? Enggak. Ada update lagi. Marai di pimpinan mungkin dari gubernur bupatinya, kita kan jarang main konten sih seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang terakhir itu kalau di Jawa Barat itu menghentikan aktivitas tambang di Parung Panjang. Kalau di kita di Kudus tambangnya di Logung itu kemarin katanya diinspeksi sama DPR. Selanjutnya itu masih berlanjut atau udah berhenti? Nggak tahu ya, nggak update ya. Ya karena pemerintahannya kurang update tentang informasi. Kalau kalian di Kudus ini yang trennya apa? Beritanya belum. Pon nanti di Jarum. Pada ikut pon Wage Kliwon. Itu loh, pekan olahraga nasional. Pekan olahraga nasional. Apakah dengan pon itu bisa meningkatkan ekonomi Kudus nanti yang nanti di samping-sampingnya pada jualan? Itu harusnya tuh ada jualan buat Kudus Pak, jadi ganti pom. Nggak jadi. Oke ya, nomor pertama. Nomor kedua ini, apa yang bisa dilakukan sebuah toko retail jika mereka memiliki mata digital yang dapat langsung memberitahu rak mana yang kosong atau produk mana yang salah tempat. Ya, di sini ada gambar mungkin ada unek-unek tentang
produk kadaluarsa. Mungkin pernah ada yang punya toko sembako di rumah, jualan apa yang membuat kalian takut untuk pengadaan barang toko gak laku. Kita harus seperti halnya, jangankan kalian Alfamart, Alfamidi, kalau barangnya mau yang di depan itu barang apa? Berasa harganya benar-benar mentok murah atau lebih dari harga pasaran, terbawah. Biasanya sih harus dibuat Promo, tapi di bawah harga pasaran. Padahal halnya itu dipentok benar-benar biar nggak boncos, dimentok pepet. Padahal yang harga pepet di lain kan banyak sih, harga dari modal. Itu kan biar ya mengurangi barang yang expired. Emang kalau Alfamidi kan mahal-mahal, up-nya lebih abnormal di atas dari Alfamart, betul kan? Jadinya barangnya yang terbuang. Oke, ini lanjutnya. Bayangkan jika sebuah perusahaan dapat mendengarkan semua rekaman panggilan, layanan pelanggan, dan secara instan mengidentifikasi tren masalah yang paling sering dilaporkan oleh pelanggan. Ini mungkin ada yang pernah menggunakan call center panggil pemadam kebakaran, panggil ambulan. Kalau kalian udah pernah dengar pakai nada dering? Langganan nada dering, ketik rek spasi. Nak nelpon, kalian ada suara lagunya? Pernah dengar? Dulu. Ini buk. Masih pakai HP Nokia? Enggak ayah. Enggak HP aja. Oke, ini ya. Ini kita akan natural language processing. Itu kemampuan untuk secara otomatis memahami ulasan pelanggan dari transkrip panggilan dan interaksi berbasis teks lainnya adalah inti dari NLP. Nanti teknologi ini memberikan mesin kemampuan untuk membaca dan mendengar bahasa manusia, mengubah data kualitatif yang tidak terstruktur menjadi wawasan bisnis yang terukur. Mungkin di sini pernah melihat para reporter merekam, kasih rekaman. Ayo Pak, dia bisa dengar rekaman itu bisa langsung ditransfer menjadi teks. Pernah mencoba merekam, mungkin wawancara, coba nanti teksnya mungkin pernah transkrip dari video YouTube menjadi teks, pernah? Pernah. Kalau CapCut sekarang kan bisa otomatis subtitle lah. Terus apa lagi? Otomatis subtitle untuk mendengarkan suara-suara. Jadinya sekarang nggak jadinya besok kalau skripsi penelitiannya benak kualitatif. Maka coba di jalan pakai dengar suara pakai rekaman. Direkam, diambil nanti ambil intisarinya. Itu lebih enak ketimbang kuantitatif menghitung. Oke, selanjutnya computer vision atau mata digital yang dapat mengawasi operasional fisik seperti stok rak. Penerapan dari computer vision, teknologi ini memungkinkan mesin untuk melihat dan menafsirkan dunia visual, mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya membutuhkan pengawasan manusia secara langsung. Sekarang ini CCTV udah semakin canggih. Sekarang sudah bisa ada suaranya. Terus apalagi sensor. Oke, selanjutnya
ke NLP. NLP itu isinya apa saja sih? NLP itu pertama analisis sentimen. Sentimen. Kamu terlalu sentimen. Oke, selanjutnya chatbot virtual assistant. Ketiga, klasifikasi teks. Nomor 4, ekstraksi informasi NER. Analisis sentimen itu ini itu cara kerjanya itu menganalisis teks untuk menentukan nada emosional secara positif, negatif, atau netral. Contoh aplikasinya itu memantau reputasi merek di Twitter, menganalisis ribuan ulasan produk di Tokopedia, di Scrap itu komentarnya. Nanti di analisis berdasarkan itu. Nanti di pertemuan selanjutnya tak ajarin praktek ke ini yang menganalisis itu komentar-komentar pakai sentimen. Ini kan sekarang ini kan ini ya yang trennya menggiring itu opini itu benar-benar positif atau negatif ya. Nah, jangan sampai terpengaruh halnya provokasi. Kemarin kalau di Jawa Barat itu Parung Panjang menghentikan Deddy Mulyadi menghentikan truk-truk yang besar merusak jalan kena debu. Itu kemarin digiring kalau sama oknum itu ya menjemarkan desas-desus kalau gubernur itu gak adil gini-gini, tapi ternyata keputusan Deddy Mulyadi itu karena itu dulu 1 tahun itu karena udah terjadi korban 194 korbannya itu kecelakaan karena banyak truk-truk besar, jadinya diputuskan itu. Maksudnya itu sekarang digiring dengan opini dari masyarakat kalau dia tidak memihak ke orang kecil. Pejabat kalau sudah benar di atas, kalau DPR-nya ribut berarti pemerintahnya benar. Tapi kalau pemimpin tapi DPR-nya diam berarti pemimpinnya ada yang salah. Oke. Kalau di sini yang diam sama ributnya siapa? DPR enggak pakai tren seperti di media-media di Jawa Barat. Kurang pemerintahnya kurang mempublikasi. Seharusnya kan pemerintah itu harus mempublikasi hal kinerja, ya kan? Soalnya kan uangnya kita itu kan untuk pembangunan mereka, untuk kita kan pengen lihat visual dari hasil kerjanya mereka itu bagaimana. Kalau di Gubernur Jawa Tengah malah protes kalau bekerja ya jangan dipamerkan lah. Kalau nggak dipamerkan saya kan nggak tahu, kita kan nggak tahu kinerjanya Bapak itu bagaimana, ya kan? Selanjutnya ini chatbot virtual assistant atau yang cara kerjanya itu memahami pertanyaan pengguna dalam bahasa natural dan memberikan respon yang relevan. Memberikan layanan pelanggan 24 jam di situs web perbankan. Misalnya asisten virtual di aplikasi Gojek yang otomatis membalas pesanan. Terus di Shopee-mu kalau udah Shopee jual itu bisa dikasih otomatis chat saat kamu pelanggan mengechat, dikasih otomatis berdasarkan gaya bahasa kalian. Jadinya kalau di chat harus segera dibalas, kalau nggak dibalas itu mempengaruhi aktivitas dari komentar kinerja dari Shopee belanja itu. Biasanya kalau Shopee belanja seberapa hari nggak aktif dikasih peringatan kan, toko ini nggak pernah aktif. Bagaimana kalau apakah kamu yakin ingin membeli di sini? Oke, setelah chatbot ini klasifikasi teks. Klasifikasi teks itu mengkategorikan teks ke dalam grup yang telah ditentukan. Contoh aplikasinya itu
menyortir email masuk ke folder yang tepat spam seperti kemarin. Ada yang bilang apa yang solusinya itu pakai filter spam, filter spam email yang apa jelek-jelek yang enggak terpakai. Maksudnya mengarahkan tiket keluhan pelanggan ke departemen yang benar. Ini tiket itu beberapa apa seperti halnya kayak di Telkom itu kalau kita pingin keluhan itu antri tiket dulu. Itu jadinya apa membuat aku nggak mau layanan Telkom. Ada saat ada problem tiketnya lama sekali. Cari yang lokalan saja. Maksudnya ekstraksi NER. Ekstraksi informasi NER itu cara kerjanya itu mengidentifikasi dan mengekstrak entitas kunci dari teks seperti halnya nama, lokasi, tanggal produk. Contoh aplikasi bisnisnya itu mempercepat proses klaim asuransi dengan mengekstrak detail dari laporan, menganalisis kontrak hukum secara otomatis. Kalau ini berarti setiap hal komplain lokasi itu biasanya kalau foto itu ada watermark geolocation ya, terus itu dari gambar itu diekstrak apa gambarnya itu ada data yang menunjukkan di lokasi tersebut. Ini serba analis ini untuk menjembatani komunikasi manusia dan mesin untuk mengubah data teks menjadi insight bisnis. Ya. Ini apa itu? Kedengeran ya kalau lantai. Jadi nanti kalau mau main kualitatif bisa main NLP ini. Selanjutnya computer vision. Computer vision itu ada deteksi objek, pengenalan wajah, optical character recognition, dan segmentasi gambar. Berisik. Kurang peredam sih. Lantai 2, kalau lantai 3 nggak tegeran. Oke. Deteksi objek itu cara kerjanya itu mengidentifikasi dan melokasikan objek spesifik dalam gambar atau video. Contoh aplikasi bisnisnya yaitu ini sebuah retail menganalisis rak toko untuk mendeteksi stok kosong. Ini selanjutnya dari industri manufaktur yaitu menginspeksi kualitas otomatis di lini perakitan. Ini rak kosong itu digunakan seperti halnya menata barang itu dari semua rak itu harus ada isinya. Kalau Alfamart itu kayaknya lihat apa rak kosong itu jarang. Itu walaupun ada barangnya itu segera diisi terus. Lanjutnya pengenalan wajah. Cara kerjanya itu mengidentifikasi atau memverifikasi identitas seseorang dari gambar wajah mereka. Lanjutnya contoh aplikasi bisnisnya itu membuka kunci smartphone. Sekarang HP kalian udah bisa otomatis kalau udah ditampilkan di wajah otomatis terbuka. Udah di setting itu? Kenapa? Nanti takut disalahgunakan wajahnya. Gak ada fiturnya. Udah siji jari. Kalau wajah kan bisa didouble siji jari sama wajah, tambah wajah. Kalau udah wajah itu terbuka. Ini verifikasi kayak saat membuka rekening online. Maksudnya optical karakter itu mengekstrak teks dari gambar. Contohnya itu dalam keuangan digitalisasi invoice dan kwitansi secara otomatis. Udah
tahu tentang apa rekening giro? Ya dari apa giro kertas bisa itu menjadi sebuah suara, kalau ditaruh di bank itu bisa menjadi uang. Cek apa istilahnya cek. Selanjutnya ini kalau di logistik itu membaca nomor kontainer atau plat nomor kendaraan. Ini scan kode apa plat nomor yang mendeteksi apa. Sekarang kenapa kok diganti plat nomornya putih hitam? Biar hitamnya kelihatan. Pada dimodif platnya enggak dibikin ale-ale. Oke, selanjutnya segmentasi gambar itu mempartisi gambar menjadi beberapa segmen untuk disederhanakan. Contoh analisisnya itu kesehatan menganalisis citra medis, X-ray, atau yang disebut dengan apa? Rongsen. Iya, Pernah di rongsen? pernah. Apa apa? Sakit lah. Sakit tipes. Pernah tipes ya? Aduh, nggak rongsen anggota tuh. Sakit terus apa? Jatuh. Patah. Itu untuk mengidentifikasi area tumor. Selanjutnya untuk mobil otonom itu membedakan jalan trotoar dan rintangan. Sensor. Kalau ini mana?
jari. Ini fingerprint. Ini peralatan ini mungkin apa bisa di IoT udah disuruh untuk ini Belum. beli Beli apa, Pak? beli perangkat. Iya, punya materi kok, Pak. Enggak tahu. Ini sampai disuruh pakai apa fingerprint, nanti beli kotak ini. Wow. Ini buat prototype. Ini sepertinya ini dia apa Easter password, fingerprint. Nanti ini terbuka. Mana lagi ya? Kalau ini apa? RFID Trustpin. Nggak bisa ya. Ini apa buat ini tadi apa sensor untuk seandainya di sini ada yang perokok, nih perokok, ini pintunya kebuka. Dan yang rokok. Terus nak yang ini tuh tadi cipet ini. Ini apa? Inovasi terbaru ini menghitung rokaat. Gak lupa lagi jumlah rakaat sholat pakai alat ini. Yuk lihat cara bikinnya. Kita butuh sensor ultrasonik HCSR 04, LCD 16x2 dengan I2C, Arduino Nano dengan expansion board, buzzer, kabel-kabel, part 3D print dan juga baut. Pertama kita pasang dulu expansion board Arduino ke papan 3D print. Lalu kita pasang sensor ultrasonik ke breakernya seperti ini. Kemudian kita pasang juga ke papan 3D print. Setelah itu kita pasang LCD-nya. Ini kita pasang dulu spacernya ya, lalu kita baut LCD-nya. Kalau udah, sekarang kita pasang buzzernya di samping Arduino. Terakhir kita pasang baterainya. Terminal baterainya menghadap keluar ya, supaya mudah saat melepas pasang. Oh iya, jangan lupa pasang Arduino-nya ke expansion board-nya. Pastikan kakinya pas dan jangan kebalik. Oke, pemasangan motor sudah selesai. Sekarang kita ke wiring kabelnya. Kabel merah buzzer kita hubungkan ke pin D8 Arduino. Terus ini saya sudah siapin dua kabel dengan soket ya, sama-sama 4 pin. Tapi kalau kalian perhatiin ini urutannya berbeda ya. Yang merah sama hitamnya dekat ini untuk LCD, dan yang merah sama hitamnya kepisah ini untuk sensor ultrasonik. Lanjut kita pasang soketnya ke sensor ultrasonik. Terus kita pasang juga yang ke LCD-nya. Kemudian dari sensor ultrasonik ke Arduino, pin trik kita hubungkan ke pin D9 dan pin echo kita hubungkan ke pin D10. Lalu dari LCD, pin SDA kita hubungkan ke pin A4 dan pin SCL kita hubungkan ke pin A5 Arduino. Oke, sekarang yang tersisa kabel merah dan hitam. Kabel hitam kita jadikan satu, kemudian kita hubungkan ke GND Arduino. Yang merah juga sama ya, kita jadikan satu, lalu kita pasangkan ke 5 volt. Terakhir soket baterainya. Yang merah kita hubungkan ke VIN dan yang hitam kita hubungkan ke GND. Oke, wiring udah selesai, sekarang kita ke coding. Kita colokin dulu kabel USB-nya. Oke, ini dia untuk programnya, tinggal kita upload aja. Ini codingnya itu. Oke, turn Bisa uploading. Python, bisa Nah, ini sih. sudah keluar tulisan hitung rokaat ya nih. Kita coba pakai baterai aja. Sekarang tinggal kita tes untuk sholat nih. Nah, ini kita posisikan di depan tempat kita sujud kayak gini. Ini ada keterangan rokaatnya itu udah 1, dan di belakangnya ada tulisan S. Itu maksudnya sujud ya, itu udah sujud ketiga, dan sujud satu lagi berarti sudah 2 rokaat seperti ini. Oke, Anda berfungsi dengan baik ya.
Nah, buat teman-teman yang mau bikin proyek ini di rumah tapi bingung mulai dari mana, teman-teman nggak usah khawatir karena saya udah sediain Icibot Make It Ultrasonic. Jadi ini isinya udah lengkap ya, mulai dari sensor, Arduino, buzzer. Nah ini jualan satu paket buat belajar, tapi nggak di mata kuliahnya Pak Iri. Tapi kalau kemarin apa dapat Pak Iri ya tak suruh apa ini beli ini, kita bermain ini Arduino. Tadi papan sing lubang-lubang itu inovasi terbaru. Dulu pernah SMA pernah disuruh beli resistor, main resistor enggak? Pasang IC elektro dioda. Enggak paham. Apa itu Pak? Biasa apa? Resistor, IC, terus di solder. Terus dulu Pak Iri main solder. Tapi kalau ngerangke minimal listrik paralel sama seri. Pasang lampu. Tapi untuk ditambahin apa trafo belum ya? Trafo, resistor, SD. Nah, paham ya? Lah, ini kan ada papan PC board. PC board itu lubang-lubang. Mau gak mau nanti kalau pasang apa resistor itu tinggal masukkan saja di kawatnya untuk itu. Ini bikin alat penyiram otomatis. Bikin alat penyiram otomatis yang bisa dikendalikan lewat HP. Yuk lihat caranya. Jadi belakangan ini cuaca di Jogja itu nggak jelas banget. Tiba-tiba hujan deras. Kalaupun panas itu panas banget. Sampai salah satu member kami rela buat nyiramin halaman tiap siang biar nggak terlalu panas. Terus karena kasihan aku kepikiran buat bikinin alat penyiram yang bisa dikendalikan lewat internet pakai HP. Oke, langsung aja di sini aku pakai solenoid valve 12 volt, ESP32, relay 12 volt, step down, PCB lubang 6x8, modul cek DC 5.5 dan juga pin header. Pertama kita solder dulu aja pin header female ini ke PCB buat dudukan ESP32 nya supaya bisa dilepas pasang. Dan ini tuh nggak harus disolder semuanya ya, sesuai kebutuhan aja. Kalau udah langsung kita pasang aja ESP32 nya dengan posisi seperti ini. Lanjut kita pasang relay. Sebelum dipasang kita potong-potongin dulu aja kaki-kakinya pakai tang supaya rata. Kalau udah kita tempel aja pakai double tip foam kayak gini. Terus kita posisikan di sebelah sini biar rapi. Terus kita pasangin kaki pin buat input dan juga powernya. Ini aku pakai pin dari header siku ya. Jangan lupa kita kencengin pakai obeng. Terus kita solder biar makin kuat. Terus ini modul step down-nya aku pasang juga ke PCB dengan kaki header sama kayak tadi. Lanjut untuk soket DC-nya ini aku pasang kayak gini pakai pin header female supaya lebih mudah. Oke, semua modul udah kepasang, tinggal kita wiring aja. Oke, ini untuk rangkaiannya udah selesai. Buat gambar wiring lengkapnya silahkan langsung bisa cek link di bio ya, gampang kok. Oke, ini sekarang udah aku upload program pakai program uji coba buat relay dan ini berhasil guys. Jadi sekarang tinggal kita bikin program untuk connect ke MQTT-nya. Oke, ini udah kita coding dan ini berhasil ya. Ini aku pakai MQTT buatan kita sendiri, mqtt.icibot.id. Untuk programnya udah kita taruh juga di link di bio ya. Lanjut sekarang tinggal kita hubungkan solenoid valve-nya. Ini aku pakai spoon yang bentuknya pipih kayak gini ya biar makin kuat. Dan ini solenoidnya nggak ada polaritasnya, jadi plus minusnya tuh terserah posisinya ke bolak-balik nggak masalah. Dan ini sengaja kabelnya aku bikin agak panjang ya karena nanti solenoidnya bakalan langsung nempel di pipa sumber air. Next kita pasangin aja kabelnya ini ke output reel yang udah kita bikin tadi. Oke, ini berhasil, solenoidnya bisa nyala mati. Nggak tahu sih kelihatan apa enggak di video. Lanjut kita pasang solenoid ini ke sumber air. Let's go. Bisa kalian lihat ini saya udah siapin sambungan pipa ukuran setengah inch ya. Jadi air dari tandon akan mengalir ke solenoid dan solenoidnya ini berfungsi sebagai keran elektrik. Sip, semuanya udah terpasang, saatnya pembuktian. Kita colokin dulu alatnya pakai adaptor 12 volt. Ini posisi alatnya tuh di dalam ruangan sini ya, dan itu dia solenoidnya ada di sana. Kita coba aja. Oke, eksperimen kita kali ini berhasil ya guys. Tinggal kita sambungin ke sprinkler biar nggak mancur-mancur airnya. Ini tujuannya ya emang jarak jauh. Bikin alat penyiram otomatis yang bisa dikendalikan lewat HP. Yuk lihat caranya. Jadi belakangan ini lewat HP. Kalau misal kamu di situ nggak usah pakai HP, nggak usah pakai aplikasi. Ada otomatis dikasih suhu juga boleh. Mungkin sensor panas. Seperti halnya kayak
pengontrol suhu telur kan, pakai otomatis itu. Kalau seandainya suhunya itu dingin, hidup. Kalau kepanasan sebelum suhunya mendekati telur matang, mati. Sensor panas. Harusnya pakai belajarnya sampai tekan alat-alat itu. Ya. Kalau dalam hal bisnis tadi mungkin rak otomatis mengonfirmasi yang kosong yang mana. Apakah diperlukan? Tadi tentang ini computer vision. Selanjutnya ini studi kasusnya tentang di perusahaan dengan LLP ini, di mana Spotify itu personifikasi skala besar itu tantangannya itu bagaimana cara merekomendasikan musik baru yang relevan kepada jutaan pengguna dengan selera yang sangat beragam. Bagaimana? Ada yang dengar pakai Spotify? Gak diinstal. Dengerinnya lagunya yang Gambus. Morotal. Iya. Iya, sebelum tidur harus Nanti habis itu kena siksa kubur. Enggak, lagu siksa kubur. Setelah itu kan ada kayak sama kalau dulu Pak Heri kalau malam-malam suka dengerin Imelda. Imelda itu yang horor-horor. Ada nggak berani. Dulu kan di Trans TV ada sebelum malam ada Dunia Lain. Makanya kemarin kok pada mau ke Lawang Sewu, aku malah inget dulu di situ ada uji nyali di situ yang sampai meninggal. Memberikan tangan. Dunia Lain. Perhatikan anak panah. Lanjutnya, ini analisisnya itu audio dan lirik itu memahami konten dan nuansa lagu. Selanjutnya, analisis playlist memahami konteks dan mood dari playlist pembuatan pengguna. Hasilnya itu kemampuan menciptakan playlist personal seperti Discover Weekly yang sangat meningkatkan engagement dan retensi pengguna. Ini studi kasus NLP. Selanjutnya untuk computer vision itu di dunia retail. Retail itu Alfamart atau Indomaret tentang optimasi stok. Tantangannya itu bagaimana memastikan ribuan gerai memiliki penataan produk dan ketersediaan stok yang optimal secara efisien. Nah, penataannya harus rapi. Dari halnya kalau seperti event lebaran ada pihak ketiga itu dituntut untuk menata produknya. Di depan mesti kalau puasa yang ditata yang paling sirup marjan. Kalau sekarang yang ditata di depan itu promo. Yang paling nggak bisa teralihkan itu Kinder Joy. Silver Queen masih laku, terutama pas 14 Februari. Tapi kalau Kinder Joy, mungkin Valentine kasih Kinder Joy, lah saya mau coklat, lah itu ada coklatnya. Oke. Lanjutnya solusi computer vision. Itu pengambilan data foto, karyawan mengambil foto rak secara berkala. Selanjutnya analisis deteksi objek. Sistem mendeteksi produk membandingkan dengan planogram dan mengidentifikasi stok kosong atau salah penempatan. Hasilnya itu laporan otomatis untuk manajer area memungkinkan keputusan
cepat untuk pengisian stok dan mengurangi potensi kehilangan penjualan. Ada apa? Koma. Nah, itu. Oke, ini diskusi lagi. Kan 3 SKS. Oke. Yang aja ada pembaruan. Iya. Apa? Aksesoris. Itu bosnya ngonten terus kok. Iya Pak, bagi-bagi. Bagi. Tapi nggak pernah sampai ke saya, Pak. Kalau belum sini kita dibayar ya. Nah, berarti Mbak Masya beloknya kalau ada itu. Jadi harus dilihat perilakunya. Tapi apa, ya, sesuai kantong kan itu di situ. Ya, berbeda-beda. Tapi namanya kalau nggak beruntung ya dapat batik yang jelek. Batik yang jelek kainnya. 50.000 dapat 3. Apa itu? Bukan kelasnya Mbak Masya. Iya, iya. Cuma belum dapat 3. Satunya berapa Pak? Itu apa? Sabet itu. Sabet batik. Kas ini salah satu ini tuh yang original sama boleh salah satu. Boleh salah satu. Dua nggak apa-apa. NLP dan pulang ke foto fashionnya. Istilahnya ini kan sebuah bisnis. Nah, sebuah bisnis pengen menerapkan LLP-nya dan CV-nya. Nah, ini secara masuk otomatis mungkin seperti halnya kan sekarang itu kan kalau masuk udah otomatis buka pintu. Nah, yang belum apakah dengan otomatis itu bisa menghitung jumlah orang masuk? Terhitung 1, 2. Kan menghitung berdasarkan jumlah gundulan. Itu kan ide yang bagus sih. Oh, ternyata tokonya rame, banyak pengunjungnya berdasarkan hitungan pintu masuk. Ada ide tentang itu. Tadi seperti halnya tadi apa? Saya buka toko, pelanggan saya tidak nyaman kalau ada bau asap rokok. Nah, dengan itu ada deteksi yang merokok nanti otomatis keluar. Orangnya keluar. Apa yang tidak membuat nyaman pelanggan sekarang? Diskusikan kelompok kayak kemarin nggak Bapak? Saya
Iya Pak. Hilang kafe juga naik kue. Biasa. Dok gue tak kayak aku. Habis makan sebelah. Kalau sudah ditulis sama foto, ini sambil menunggu apa? Jam setengah. Itu kan? Kalau sudah difoto boleh ini sambil mengerjakan boleh nonton dangdut. Lu nanti lewat box sendiri. MBK susu. Pak itu nggak mau dikelos dulu Pak. Itu rekam layarnya Pak. Rekam layarnya. Oh ya. Ya,